Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم أيها الطلبة؟ قبل كل شيء هيا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة أم الكتاب على هذه النية وكل نية صالحة وعلى ما نوى به سلفنا الصالح. الفاتحة. Baik, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita memasuki pada adars atau materi yang baru, materi yang kedua, ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani atau pembelajaran yang kedua ini bertemakan al-usrah. Seperti dapat kita lihat gambarnya ya. Ini adalah gambar keluarga. Al-usrah artinya keluarga. Seperti biasa, video penjelasan ini kita tidak membahas bagaimana teknis mengucapkan hurufnya dan bagaimana intonasi atau nadanya. Itu semua bisa kalian simak dan kalian lihat pada video di Google Site yang sudah saya cantumkan. Pada video penjelasan kali ini kita akan lebih membahas tentang makna dari kosakata-kosakata yang ada di dalam percakapan. Langsung saja, al-hiwarul awal adalah percakapan yang pertama, temanya al-usrah, keluarga. Di sini ada gambar, ini adalah gambar keluarga. Kemudian ada juga naskah percakapannya dan juga ada perbedaan antara mudzakkar dan muannats. Kalau kemarin kita sudah membahas mudzakkar dan muannats antara anta dan anti, sekarang kita akan membahas huwa dan hiya. Oke, langsung saja percakapannya antara Khalid dan Khalil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Ini gambar atau foto usrati, keluargaku. Masya Allah. Man hadha? Siapa ini? Hadha walidi. Ini ayahku Adnan. Namanya Adnan. Huwa dia muhandis. Seorang insinyur. Waman hadhihi? Dan siapa ini? Hadhihi walidati. Ini ibuku Sa'idah. Namanya Sa'idah. Hiya dia tabibah. Seorang dokter. Waman hadha? Dan siapakah ini? Hadha akhi Isa. Ini saudara laki-lakiku, namanya Isa. Huwa talib. Dia seorang mahasiswa. Waman hadhihi? Dan siapakah ini? Hadhihi. Ini ukhti, saudari perempuanku, Khawlah. Namanya Khawlah. Hiya muallimah. Dia seorang guru. Wa hadha jaddi. Dan ini kakekku. Wa hadhihi jaddati. Dan ini nenekku Khalil. Masya Allah. Al-farqu bainal mudzakkar wal muannats. Al-farqu perbedaan baina antara al-mudzakkar, kata yang menunjukkan pada makna laki-laki, wal muannats dan kata yang menunjukkan pada makna perempuan. Al-mudzakkar di sini menggunakan hadza, kata ganti untuk menunjuk benda yang dekat, hadza untuk laki-laki. Kalau perempuan hadhihi. Contohnya di sini ada kalimat hadza akhi. Akhi kata mudzakkar yang menunjukkan pada makna laki-laki, maka menggunakan kata ganti hadza akhi Isa. Kalau yang perempuan hadhihi ukhti Khawlah. Ini saudari perempuanku, namanya Khawlah. Oke, lanjut. Huwa muhandis. Ini juga kalimat mudzakkar atau jumlah mudzakkar. Huwa artinya kata ganti orang ketiga laki-laki. Dia laki-laki, muhandis seorang insinyur. Dia seorang insinyur. Kalau yang muannats, hiya muhandisah, dia seorang insinyur. Bisa kalian lihat pada kalimat muhandis dan muhandisah, di sini ada perbedaan antara kalimat yang menunjukkan makna laki-laki dan makna perempuan. Kalau perempuan ada tak marbutohnya, yaitu huruf ta yang berada di akhir kata muhandisah. Muhandisatun kalau dibaca waqaf atau berhenti menjadi muhandisah. Kalau laki-laki tidak ada tak marbutohnya. Huwa tabib, dia seorang dokter. Ini untuk yang mudzakkar. Kalau muannats, hiya tabibah, dia perempuan seorang dokter. Huwa talib, dia laki-laki seorang mahasiswa. Hiya talibah, dia perempuan seorang mahasiswi. Huwa muallim, dia laki-laki seorang guru. Hiya muallimah, dia perempuan seorang guru.
Oke, bisa kalian pahami ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kita diskusikan dan tanya jawab di grup kelas. Yang perlu kalian pahami yang pertama ialah penggunaan hadza dan hadhihi. Hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Huwa untuk mudzakkar laki-laki, hiya untuk muannats. Yang ketiga ialah kalimat yang menunjukkan kata laki-laki tidak ada tak marbutohnya di akhir kalimat atau di akhir kata. Kalau perempuan ada tak marbutohnya. Oke, kita lanjut pada percakapan yang kedua, al-hiwarus tsani, adzanul fajri, adzan subuh. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang adzan, as-sholatu khairum minan naum. Salat itu lebih utama atau lebih baik daripada tidur. Ini percakapan antara ayah dan ibu. Al-um artinya ibu dan al-abu artinya ayah. Ibu berkata, hadza adzanul fajri. Ini adzan subuh atau adzan salat fajar, yaitu salat subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad, aina di mana al-aulad, anak-anak. Sa'dun fil hammam yatawadda. Sa'ad fil hammam di kamar mandi, yatawadda dia sedang wudu. Wa aina Sa'id, dan di mana Sa'id? Sa'id fil ghurfah. Sa'id sedang berada di ruangan. Yaqra'ul Qur'an, dia sedang membaca Al-Qur'an. Yatawadda dan yaqra' ini merupakan kata kerja. Nanti kita lihat penjelasannya lebih jauh di al-farqu bainal mudzakkar wal muannats ya. Kemudian wa aina Sa'idah, dari mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusolli. Sa'idah di dalam musalla, tusolliya dia sedang sholat. Nah, tusolli juga ini merupakan kata kerja. Ainal mi'taf, di mana jaket atau mantel? Ya Sa'ad, hai Sa'id. Hadza huwal mi'taf, ini dia mantelnya. Ya walidi, hai ayahku. Wa aina an-nadhdharah ya Sa'idah, dan di mana an-nadhdharah artinya kacamata? Ya Sa'id, hai Sa'id. Hadhihi hiya an-nadhdharah, ini dia kacamatanya. Ya walidi, hai ayahku. Hayya bina, ayo. Ayo kita, ilal masjidi, ke masjid. Hayya bina artinya ayo kita. Untuk mengajak menggunakan hayya bina. Sa'ad dan Sa'id menjawab hayya bina artinya ayo. Kemudian al-farqu bainal mudzakkar wal muannats. Nah, di sini perbedaan mudzakkar dan muannasnya pada kata kerja. Di dalam bahasa Arab, kata kerja yang menunjuk arti laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pada contoh pertama, bisa kalian perhatikan, huwa fil hammam yatawadda. Yang perlu kalian perhatikan ialah dhamir huwa atau kata ganti huwa. Ini menunjukkan pada orang ketiga laki-laki tunggal. Huwa, dia, fil hammam di dalam kamar mandi, yatawadda sedang wudu. Nah, yatawadda ini artinya fi'il mudhari ya. Kalimat yang menunjukkan makna fi'il mudhari, yaitu kalimat atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Kalau untuk laki-laki, huruf di depannya pasti ya. Dipahami ya, yatawadda. Huruf awalnya berupa huruf ya, karena dia mudzakkar atau laki-laki. Mudzakkarnya apa? Huwa. Mufrad, mudzakkar, ghaib. Yaitu menunjukkan makna satu berupa mudzakkar dan ghaib, orang ketiga. Kalau untuk muannats menggunakan hiya, kata ganti hiya. Dia perempuan fil hammam sedang di dalam kamar mandi, tatawadda. Nah, ini perbedaannya. Kalau perempuan huruf awalnya fi'il mudhari' menggunakan ta, tatawadda. Dia perempuan sedang berwudu. Kalau laki-laki tadi menggunakan apa? Menggunakan ya. Lanjut pada contoh yang kedua, huwa fil ghurfati yaqra'ul qur'ana. Dia laki-laki fil ghurfati di dalam ruangan, yaqra'ul qur'an sedang membaca Al-Qur'an. Yaqra'u juga fi'il mudhari. Jadi juga ciri-ciri dari fi'il mudhari, huruf awalnya bisa berupa ya, bisa berupa ta, bisa berupa hamzah dan berupa nun. Kalau ya untuk laki-laki,
ta untuk perempuan, hamzah untuk kata ganti orang pertama atau saya. Kalau nun untuk menunjukkan kata ganti orang pertama, jamak atau kita. Yaqra'ul Qur'an karena di sini domirnya huwa, maka menggunakan ya. Kalau perempuan, hiya fil ghurfati taqra'u al-Qur'ana. Dia perempuan fil ghurfati di dalam ruangan taqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Qur'an. Taqra'u dan yaqra'u, ingat kalau laki-laki yaqra'u, kalau perempuan taqra'u. Huwa fil musalla yusolli, dia di dalam musalla yusolli sedang sholat. Nah di sini untuk mudzakkar dia laki-laki sedang berada di dalam musalla, yusolli sedang sholat, dia sedang sholat. Hiya fil musalla tusolli. Nah ini untuk mu'annats menggunakan hiya dan tusolli yang perlu kalian perhatikan. Dia perempuan berada di dalam musalla, tusolli sedang sholat. Contoh yang terakhir, hadza huwa al-mi'taf. Ini dia mantelnya. Nah, ini kenapa menggunakan kata ganti mudzakkar hadza dan huwa? Karena al-mi'taf merupakan kata atau kalimat yang menunjukkan makna mudzakkar. Karena di sini tidak ada tak marbutohnya. Maka ini kata yang sifatnya kata mudzakkar. Maka kata gantinya pun menggunakan hadza dan huwa. Kalau untuk perempuan, hadhihi hiya an-nadharah atau mu'annats ya. Pada isim, kalau isim itu kata benda, al-mi'taf, mantel berarti kan benda. Ini kata benda. An-nadharah kacamata juga kata benda. Nah, kata benda itu ada yang mudzakkar dan mu'annats. Mudzakkar itu laki-laki, maka kata gantinya juga menggunakan laki-laki. Kalau mu'annats, di akhirnya pasti ada tak marbutohnya, maka kata gantinya menggunakan kata ganti perempuan, hadhihi dan hiya an-nadharah. Ini dia kacamatanya. Oke. Di bawah sini ada ada moto ya, ada kata mutiara. Man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Man siapa saja atau orang qalla yang sedikit sidquhu kejujurannya, maka qalla sedikit pula sadiquhu temannya. Jadi orang yang tidak pernah jujur, orang yang sedikit kejujurannya dapat dipastikan dia temannya juga sedikit atau bahkan tidak mempunyai teman. Oke, lanjut. Di sini ada al-mufradat, artinya kosakata, al-jadidah, kosakata baru. Jadi ini kosakata yang harus kalian hafalkan ya. Ini adalah kosakata dari dars kedua. Kemarin kalian sudah mendapatkan kosakata banyak, itu juga harus kalian hafalkan. Di sini ada gambar dan juga ada kosakatanya. Nah, ini adalah gambar, surotun, surah, gambar atau foto. Usroh, ini seperti digambar keluarga. Ini di gambarnya ada bapak-bapak. Ini adalah walid atau ayah. Kemudian ini ada seorang ibu sedang memakaikan baju. Ini walidah atau ibu. Ini ada anak laki-laki ya. Ibnun, laki-laki, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Jaddun, kakek. Jaddatun, nenek. Ammun, ini paman. Ammatun, ammah, ini bibi. Ini ada gambar orang yang sedang mengajar. Muallim, berarti guru. Ini ada seorang ustazah sedang mengajar, berarti muallimah atau guru perempuan. Adzanul fajri, adzan subuh. Ini ada gambar anak-anak, kemudian auladun, anak-anak. Hammamun, ini artinya kamar mandi. Ghurfatun, ruangan. Musalla, tempat sholat, musalla. Mi'taf, mantel. Nadharah, kacamata. Yatawadda, sedang wudu, dia laki-laki sedang wudu. Ingat di depan fi'il mudhari berupa huruf ya, berarti kata gantinya dia laki-laki. Ya, yusolli, dia laki-laki sedang sholat. Yaqra, dia laki-laki sedang membaca. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Masya Allah, untuk ungkapan kekaguman ya, Masya Allah. Hayya bina artinya ayo.
Oke, bisa dipahami ini kosakata yang perlu kalian hafal dan pahami betul maknanya. Ini nanti bisa kalian baca berulang-ulang, bisa direkam. Seperti biasa, tugas pertemuan pertama pada dars yang baru ialah kalian membuat percakapan dengan teman kalian, kemudian kalian rekam. Rekam video bisa, misalkan rekam video kalian kesulitan, bisa kalian rekam audio jika kalian tidak memungkinkan. Tapi akan lebih baik jika kalian rekam video, kemudian kita coba media yang baru, kalian upload bisa di Instagram kalian, bisa di IGTV atau di feed Instagram. Kemudian captionnya tugas dars tugas gini, hashtagnya pagar tugas PPBAI dars 2. Kemudian kalian bisa tag IG saya m.fairuz roshid. Biar lebih jelas nanti instruksinya atau keterangannya saya share di grup WhatsApp kelas ya. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini itu saja. Nanti bisa kita lanjut diskusi di grup kelas. Apabila ada pertanyaan bisa kalian langsung tanyakan di grup kelas ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Astaghfiru minkum buhral af. Kemudian ijtahidu wahfadhu wa takallamu bil lughatil arabiyyah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar bahasa Arab.